Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Guru akan bahas tentang materi pelajaran PPKN ya, dengan materi keragaman dalam keluarga. Setelah sebelumnya di tema 7 dan tema 6 Bu Guru juga bahas tentang keragaman, yang mana pengertian keragaman itu adalah hal yang bermacam-macam ya, atau berbagai jenis. Nah, sekarang kita akan lebih ulas lagi tentang keragaman karakteristik individu. Nah, keragaman karakteristik individu itu pengertiannya adalah perbedaan ciri-ciri khusus pada setiap manusia. Jadi, individu itu bisa disebut dengan perorangan atau manusia ya. Nah, apa aja sih yang termasuk kepada keragaman karakteristik individu ini? Nah, keragaman tersebut meliputi satu, keragaman fisik. Nah, keragaman fisik ini biasanya lebih ke ciri tubuh seseorang ya, misalnya dari warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, bentuk mata, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah keragaman kegemaran. Nah, keragaman kegemaran ini lebih bisa kita sebut dengan hobi ya. Misalnya ada setiap orang yang hobinya memancing, ada juga yang hobinya masak, bernyanyi, menari, membaca, menggambar, dan juga lainnya. Yang ketiga ada keragaman sifat. Nah, bahwa setiap orang atau setiap manusia itu mempunyai sifat yang berbeda-beda. Makanya ini termasuk salah satu keragaman karakteristik individu juga ya. Sifatnya misalnya seperti pemalu, penyayang, baik, ramah, sopan santun, dan lain-lain. Nah, itu sedikit penjelasan dari keragaman karakteristik individu. Jadi meliputi 3 hal. Jadi anak Bu Guru semuanya mohon disimak baik-baik dan diingat ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang keragaman dalam keluarga ya. Nah, seperti tadi ya, bahwa setiap individu berbeda-beda dalam segi fisik, kegemaran, dan juga sifat. Begitu pula yang ada di dalam keluarga kita. Biasanya setiap anggota keluarga pasti mempunyai ciri fisik, kemudian hobi, dan juga sifat yang berbeda-beda. Nah, di dalam satu keluarga itu pasti punya perbedaan dalam hal ciri fisik ya. Misalnya antara ayah dan ibu tentu mempunyai ciri fisik yang berbeda. Nah, sehingga diturunkan kepada anak-anaknya juga pasti berbeda-beda. Jadi misalnya antara kakak kita dengan kita sendiri pasti juga punya perbedaan, atau adik kita dengan kita sendiri juga pasti punya perbedaan. Nah, mungkin nanti kalian bisa amati keluarga kalian masing-masing ya. Kenapa kegemaran atau hobi juga bisa berbeda? Karena kesukaan setiap orang tentu juga bermacam-macam ya. Misalnya kayak ayah kita yang hobinya misalnya menggambar, sementara ibu hobinya memasak. Atau misalnya kita punya kakak yang hobinya bermain musik, atau kita sendiri misalnya hobinya menyanyi, adik kita misalnya hobinya membuat cerita dan sebagainya. Jadi pasti setiap orang mempunyai hobi yang berbeda, tetapi tentu ada juga beberapa orang yang mempunyai hobi yang sama. Nah, keragaman individu dalam keluarga selanjutnya adalah keragaman sifat. Pasti kamu lebih tahu kan bagaimana sifat ayah dan ibu kamu, bagaimana sifat kakak dan adik kamu sendiri, dan juga bagaimana sifat kamu sendiri. Itu pasti mempunyai suatu perbedaan walaupun ada hal kemiripan dan kesamaan. Nah, setiap individu
Kenapa sih kita berbeda dalam hal sifat? Karena setiap individu mempunyai karakteristik bawaan atau karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, kalau yang bawaan ini biasanya merupakan karakteristik keturunan yang dibawa sejak lahir. Biasanya turunan dari orang tua, ayah, atau ibu ya, berkaitan dengan sifat atau ciri fisik. Dan kemudian ada karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana itu datang dari lingkungan sekitar. Contohnya seperti cara mengasuh orang tua ya, pola asuh orang tua pasti berbeda-beda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Kemudian ada juga cara bergaul kita dengan teman kita di sekitar kita. Nah, itu merupakan keragaman karakteristik yang dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi setiap manusia pasti punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, di tugas buku paket ini halaman 6 anak Bu Guru, silahkan amati setiap anggota keluarga di keluarga kalian masing-masing. Di sini ada 5 baris anggota keluarga. Itu bisa diisi dengan ayah, ibu, kakak, diri kalian sendiri, dan juga adik. Nah, kalau misalnya tidak punya kakak atau adik bagaimana, Bu? Ya, silahkan itu dikondisikan dengan keadaan keluarga kalian masing-masing. Nah, di sini yang diamati apa? Ciri fisik ya. Tadi ingat kan, ciri fisik itu berkaitan dengan ciri tubuh. Oke, next di sini ada mengamati kegemaran atau hobi setiap anggota keluarga kalian ya. Tadi kata Bu Guru diisi dengan anggota keluarga yang tadi sudah Bu Guru kasih tahu ya. Di sini kegemaran, silahkan kalian tanyakan ke anggota keluarga kalian masing-masing. Apa saja sih hobi dari si ayah, si ibu, kakak, ataupun adik kalian ya. Nanti diisi di baris ini, di kolom ini. Nah, selanjutnya kita amati juga sifat dari setiap anggota keluarga. Bagaimana sifat ayah yang paling dominan ya, kemudian ibu, kemudian kakak, diri kalian sendiri, dan juga adik. Sifat-sifat dari masing-masing keluarga bagaimana. Nah, itu tugasnya ya. Silahkan nanti diisi, diamati, dan juga ditanyakan ke anggota keluarga masing-masing. Nah, inti dari pembahasan ini adalah keragaman dalam keluarga seperti halnya keragaman di masyarakat. Jadi bukanlah suatu hal yang buruk atau yang perlu dijadikan perdebatan, karena perbedaan yang ada di setiap orang itu juga merupakan rahmat atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah begitu sempurna menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Nah, tadi ya, karena Allah menciptakan setiap manusia, diciptakannya berbeda-beda dengan manusia yang lain, begitu pula dengan anggota keluarga kita. Masing-masing anggota keluarga pasti mempunyai keunikan dan keistimewaannya sendiri. Ya, ayah, ibu, kakak, adik, diri kalian sendiri pasti punya keunikan yang berbeda seperti anggota keluarga yang lainnya. Ya, tetapi hal tersebut tentu jangan dijadikan suatu hal saling menjelekkan anggota keluarga satu yang lainnya, itu nggak boleh ya. Jadi bagaimana sih keunikan dan dalam perbedaan tersebut dijadikan suatu hal yang bisa membuat keluarga kalian lebih bahagia, penuh rasa kebersamaan, mau bekerja sama juga, sehingga hidupnya rukun selalu. Nah, anak Bu Guru mungkin itu aja ya penjelasan dari Bu Guru. Kurang lebihnya jika belum paham mengenai penjelasan materi PPKN ini, silahkan kalian tanyakan kepada
ayah bunda kalian, atau misalnya kalian mau cari tahu sendiri di media lain atau di Google juga silahkan. Nanti kita lebih bahas lebih banyak lagi jika sudah masuk seperti biasanya. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.